Horas madihita saluhutna. Horas. Adorak setapuka perminggota di bagas tabi ima di minggu pasap kulonopon dung Trinitatis asa taparade marohata dohut pikirat tabi martangiang nahohom mahita. Amin. Mari dimahita siap buku Ede nomor 15 ayat sada sahat rodi 2. Jongjong mahita. Mar hita-hita goarni debata ama, dohut goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohut goarni todi perbadia, na tuma palangit dohut tanohon, amin. Parangehok kamu ma natamadi Tuhani, mar guru tu sadok lomoni rohana, mar perbuahun perbue, mar hita-hita saluhut ulau narenggan, Oloy hamu ma Jehovah mar hite-hite las niroha. Robe mahamu tujulona mar hite-hite olop-olop. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Hodo silehon ampul-ampul tu akan namar saroha. Hodo silehon gogo tu akan nagali. Asi maroham. Tatap ma akan namar roha dohot akan nahona pagujunan. Saya tatap ma hoi-hoi nasida. Jala palua nasida sian hagogotani. Asa patar di ida nasida. Hodo pangurupi. Hapuru dohot pangaramoti di hagogotan. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari deh kita sebuku Ede nomor 210 ayat sada. Or
Tabegema patik ni debata di hari Minggu sedarion imasian Lukas biduonom ayat 26 onma didok disi gabe para si roham hamu songon amamuna para si rohai ima sahatna atong rap mangido gugu mahita sia tuhata laho mangulahon naho bartu patik nai rap pita sudi ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon naho bartu patik mi amin. Tapuji Tuhan ta marede mahita sian bukuede nomor 600 ayat sada sahat rodi 2. Jongjong mahita. Tapasere maruhata manopoti dosata tu debata martangi yang mahita. Alia manami jala debata nami nadi ben wagijang. Pargogo na suatu dosan perdengkan bahasa doho. Jalaro di saliling-liling na do asin roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang beingot akka dosa nami. Ai jot do hami mardosa mardo poko. Jala jot do husungguli hamiri masmu marhitesian pangalawasian nami di hatam. Ali itu Jehovah sai unang paingot-ingot pangalawasian nami. Unang alang asini roham sai urupi mahami. Ho ali Tuhan debata hatuon nami palua hami. Jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni di mata taringot tu hasesani dosata. Para siroha jala perdengkan bahasa do Jehovah. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tuhita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalos tuhita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jehovah di akka nama kabiari ibana. Hasangapom ma di debatana di gijang. Amin. Marede sebukuede nomor 110 ayat 2.
Tajahama hatani debata epistel di hari Minggu sadarion Sian Lukas bidu 14 memuka sian ayat 12 sahat rodi 14 tajahama marsikat soren. Dinop mahuhut tuna memio ibana jupa di bahen ho pesta manang haroan unang mapio tusi aka ale-alem manang ha anggim manang hula-hulam manang hobar bagas mupe aka nagabi asa unang nasida muse memio ho gabe di balosi tuho alai jupa mabuas si pangano ko pio ma akan napugus akan amartihas napakpang dohot nama pitung rapi tasudi jadi mertua mahodisi aidang terbalos nasida itu ho alai marbalos di itu ho sogot di haheheon ni aka partigor ima sahatna mertua ma akan atumangihon hatani debata jalan no piopsa amin. Mari kita membaca buku Ede nomor 720 ayat 1 sahat rodi 2. Mahida. Atong taha tidakon maha taha persyatai songon na hina tidakon di dongan taha persyaon desa dok portibion rap madok mahita au persya di debata Jehovah ido ama pergogo na suatu dosan na tumo palangit dohot tano au persya di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhan ni si Maria na gabe-gabean siat tod di perbadia adorang sabubuhan ido tu hatta na tu bau na bernit di panguhuman ni silatus nama te terpajal do ibana di haupin silang na tuat tu bana turunung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamu di debata Jehovah amanai pergogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au persya ditod di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot dihasasani dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu do sogot daging ni halak nang mate dohot dihangoluan na surasuda amin. Tapuji Tuhata merhitede nomor 510 ayat 1 sahat rodi 2. See
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Masih tetap semangat, bukan? Haleluya, semangat. Ya, katakan kepada dirimu setiap hari, sampai kapanpun kau COVID-19 masih ada, saya tetap kuat karena saya punya Tuhan Yesus yang sudah menang. Amin. Iya, karena itu mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil untuk minggu ke-16 hari ini dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus, ada pepatah orang bijak berkata begini, "Banyak orang berjalan keluar masuk dalam hidupmu, tetapi hanya sahabat sejati yang meninggalkan jejak kakinya di hatimu. Upasa ni halak batak madok, manuk ni pialangge hotek-kotek lahomar pira, sirang maraleale, lubian sian, namatean ina." Itulah indahnya persahabatan. Sahabat yang sejati, yang baik, sulit didapat, lebih sulit ditinggalkan, dan mustahil untuk dilupakan. Itulah yang terjadi pada Daud. Banyak orang bersilih ganti di dekatnya, namun satu nama, satu pribadi yang tidak pernah hilang dari hatinya, walau sudah puluhan tahun berpisah, tetapi dia sudah meninggalkan jejak kakinya di hati Daud. Siapakah dia? Sahabat kentalnya bernama Yonatan. Namun memang sangat ironis. Sangat ironis Daud dan Yonatan bisa bersahabat, padahal Saul ayahnya Yonatan itu sangat-sangat membenci Daud. Namun persahabatan tetaplah persahabatan. Mereka tidak membawa-bawa permusuhan ayahnya itu. Persahabatan itu mampu menembus ikatan darah. Mungkin dari pengalaman itulah, dari pengalaman ayahnya inilah, maka Salomo anak Daud itu berkata di Amsal 18 ayat 24, "Ada teman mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara." Dan itulah juga arti dari
upasa Batak yang telah saya kutip tadi. Begitu dekatnya di hatinya sehingga Daud ketika menerima kabar bahwa Yonatan itu sudah meninggal di medan perang bersama-sama dengan Saul, seperti kita baca di 2 Samuel pasal 1, dikatakan Daud begitu sangat-sangat bersedih hingga dia menggubah sebuah nyanyian ratapan, dan nyanyian itu wajib dinyanyikan oleh suku Yehuda. Dan ketika Daud sudah menjadi raja yang agung, dan ketika keadaan bangsanya sudah semakin kondusif, maka Daud mencari informasi tentang sahabatnya itu. Dia katakan, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Ayat pertama. Dan ternyata masih ada. Namanya Mephiboset bin Yonatan bin Saul. Dan dia tinggal di rumahnya Mahir di Lodebar di seberang Yordan. Saudaraku, persahabatan kedua orang ini sungguh-sungguh sangat menyentuh perasaan. Daud tidak melupakan sahabatnya, walaupun dia telah menjadi raja yang sangat-sangat disegani, walaupun dia sudah begitu mulia sebagai seorang raja agung. Inilah membuktikan bahwa sahabat sejati bukan hanya teman di kala suka, tetapi juga terutama teman di kala duka. Dan saudaraku, itulah yang harus kita syukuri sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus. Mengapa? Mari kita baca Yohanes 15 ayat 15. Di Yohanes 15 ayat 15 Tuhan Yesus menyebut kita sebagai sahabat. Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai seorang hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Dan di Lukas 11 ayat 5, Yesus mengatakan bahwa bagi seorang sahabat, pintu akan tetap dibukakan. Bahkan di Yohanes 15 ayat 13, ini yang lebih hebat lagi dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Persahabatan Yesus kepada kita manusia itu ditunjukkannya dengan mengorbankan, memberikan nyawanya di kayu salib untuk menebus kita. Lalu sekarang saudaraku, yang perlu kita renungkan adalah, masih adakah persahabatan seperti itu kita jumpai di masyarakat kita sekarang? Ketika masyarakat kita sudah dipenuhi oleh jiwa egoisme, oleh jiwa individualisme ini, nampaknya justru yang sebaliknya. Yang banyak, yang marak sekarang adalah sikap malin kundang. Yang setelah hari panas, lupa kacang akan kulitnya. Malah banyak orang seperti apa yang dikatakan oleh orang Batak menjadi heheal lubu, yaitu yang ketika dia melarat, dia sangat hormat, memohon, menyembah kita untuk meminta bantuan kita. Tetapi setelah dia mendapat bantuan dan dia berhasil akibat bantuan kita tersebut, dia malah menendang kita. Dia menjadi lawan kita. Heheal lubu magwari. Saudaraku, sebagai seorang percaya, kita seharusnya meneladani Tuhan Yesus dengan membangun persahabatan dengan sesama kita. Saudaraku, memang nampaknya Daud agak terlambat melakukan, tetapi yang pasti dia melakukan. Yang pasti dia melakukannya. Itu yang terpenting. Lebih baik terlambat daripada tidak ada sama sekali. Namun demikian saudaraku, kita harus terus berusaha agar jangan pernah menunda-nunda melakukan perbuatan baik. Karena nilai sebuah perbuatan baik tidak bergantung kepada perbuatan baik itu sendiri, tetapi juga bergantung pada waktu, pada momentum kita melakukannya. Mengapa? Karena setitik air sangat berguna dan sangat bernilai bagi orang-orang yang kehausan di padang gurun sana.
ketimbang seember air, itu sama sekali tidak berguna bagi orang-orang yang kebanjiran. Saudaraku yang berikut, sebenarnya Daud bisa merasa puas telah memberikan janji-janji kepada sahabatnya Yonatan bahwa dia akan membantu keluarganya bila mereka datang meminta. Ya, bila mereka datang meminta. Adong ko hata-bata madok, dang adong na mangalihon, mulus adong na malak. Tidak ada yang akan memberikan bila tidak ada yang meminta. Tetapi bara kerinduan akan sahabatnya Yonatan yang telah meninggal itu begitu memuncak di hatinya Daud, sehingga Daud mencari informasi apakah masih ada keluarga Yonatan, keluarga Saul yang masih hidup. Karena dia katakan, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang daripada Allah. Daud mencari kesempatan untuk berbuat baik tanpa menunggu orang lain, terlebih dahulu meminta dari dia. Itulah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yesus mau mengorbankan nyawanya kepada kita ketika kita masih berdosa tanpa kita minta. Itu yang harus kita teladani. Supaya kita mau proaktif, tanpa dikomando, tanpa diminta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Terutama di kondisi sekarang, kepada saudara-saudara kita yang terdampak oleh virus COVID-19 ini, yang menyesakkan hidup banyak orang. Jangan tunggu sampai orang meminta. Tetapi mari saudaraku, proaktiflah untuk menolong sesamamu. Benar saudaraku, apa yang dilakukan oleh Saul terhadap Daud itu sangat-sangat menyakitkan. Tetapi Daud tidak ingin membalaskan itu kepada keturunan Saul. Justru dia mau menunjukkan kasihnya. Dia bertanya kepada orang-orang, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Dia tidak katakan dari keluarga Yonatan, tidak, tetapi dari keluarga Saul yang begitu membenci dia. Dan dia katakan, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Daud menyadari bahwa bukanlah tugasnya menghukum orang yang pernah bersalah, yang pernah membencinya. Dia tahu itu adalah hak prerogatif Allah. Seperti dia katakan di Mazmur 18 ayat 48. Tetapi tugasnya hanyalah melakukan yang baik sebagai balasan dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh Saul itu. Dan orang-orang seperti itulah yang disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 44. Saudaraku, mari kita budayakan sikap seperti sikap Daud ini. Banyak orang, banyak kelompok lain yang membenci, yang memusuhi kita. Jangan pernah membalas. Kita membalas hanya dengan perbuatan baik kepada mereka. Namun demikian, itulah cara dari Allah untuk mempermalukan mereka. Seperti kita baca di Amsal 25 ayat 22 dan Roma 12 ayat 20. Songon na pagugara tu atas niuluna do molo tabahen na denggan balos niaka na jahat. Sekarang saudaraku yang terakhir, ternyata Mephiboset anaknya Yonatan itu adalah seorang yang cacat, yang lumpuh. Sehingga ketika dia berhadapan dengan seorang raja agung seperti Daud, Mephiboset itu menyebut dirinya sendiri sebagai seekor anjing mati yang tidak berguna, yang sangat hina. Tetapi mari kita lihat bagaimanakah sikap Daud melihat Mephiboset itu. Ternyata bagi Daud melihat Mephiboset itu sama seperti dia melihat sahabatnya Yonatan. Sehingga dia tidak melihat anjing mati
di dalam diri Mefiboset. Dia tidak melihat kehinaan di dalam diri Mefiboset, tetapi dia melihat sana Yonatan, sang sahabat kentalnya itu. Karena itulah Daud mengangkat Mefiboset dan berkata, jangan takut. Lalu Daud mengembalikan semua harta Saul kepada Mefiboset untuk diusahakan melalui Ziba, hamba Saul, dan itu semuanya akan diserahkan kepada Mefiboset. Tetapi yang terutama dia katakan, engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Itu yang luar biasa. Karena dengan cara itu dia sudah mengangkat Mefiboset yang menyebut dirinya sebagai anjing mati itu sebagai seorang keturunan raja, sebagai seorang sahabat raja, sebagai seorang keluarga bangsawan. Saudaraku, itulah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita ini sebenarnya sama seperti Mefiboset itu sudah terkapar seperti anjing mati akibat dosa-dosa kita. Tetapi hati Tuhan kita Yesus Kristus tergerak oleh belas kasihan-Nya. Dan dia mengangkat kita menjadi sahabatnya. Bahkan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah yang makan sehidangan dengan Tuhan. Kita baca di Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 19 ayat 17. Tuhan mengangkat kita. Gabedongas sapanganan. Kita menjadi sehidangan dengan dia. Dan itu yang dikatakan kepada kita ketika kita makatidakon haporsiaon. Ketika kita naik sini, maka dikatakan di sana, mulai hari ini kamu sehidangan makan dengan Tuhan. Saudaraku, itulah juga yang harus kita lakukan bagi sesama kita. Terutama kepada saudara-saudara kita yang mempunyai keterbatasan. Mereka yang lemah. Kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang terbelakang, kepada mereka yang dipenjara atau yang sakit. Mereka bukanlah orang-orang berdosa yang harus kita buang, yang harus dijauhi, bukan. Tetapi seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, mereka harus kita layani, mereka harus kita bantu, karena mereka adalah sahabat Yesus. Mereka adalah saudara Tuhan Yesus kita. Mari kita baca di Matius 25. Mulai dari ayat 34 hingga ayat 40. Di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang membantu saudara-saudara Tuhan Yesus itu, yaitu mereka kaum lemah itu, maka Tuhan akan mewariskan kerajaan Allah yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Nabi nahemunatu sahalak anggik kunamet meton nama bahen tuaudui, kata Tuhan Yesus. Sehingga epistel yang sudah kita baca tadi mengingatkan kita, ketika kita bersuka cita, ketika kita mendapat banyak berkat-berkat, mari bantulah mereka yang cacat, yang lemah, yang tak berdaya. Bantulah mereka kaum marginal. Bantulah mereka yang berkebutuhan khusus. Jauh lebih bermanfaat bersuka cita bersama-sama dengan mereka ketimbang dengan orang-orang yang selevel atau yang di atas level kita. Pertanyaannya, mengapa Daud mau melakukan itu? Mengapa Daud mau melakukan itu? Daud melakukan itu hanya karena dia selalu memikirkan Tuhan. Karena hatinya selalu terpaut kepada Tuhan. Seperti yang dia katakan, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Daud sangat ingat benar janji persahabatannya dengan Yonatan itu mereka ikat di hadapan Allah. Kita baca di 1 Samuel 20 ayat 42. Di sana Allah mereka jadikan sebagai saksi.
Karena itu Daud mengasihi Mefiboset bukan hanya karena persahabatannya dengan ayahnya Yonatan, bukan, tetapi terutama karena kasih yang dari Allah yang ada di dalam dirinya. Saudaraku, perbuatan kasih hanya dapat kita lakukan bila kasih Tuhan mengasihi hati kita. Bila kasih Tuhan menguasai hati kita, maka tindakan kasih akan mengalir deras dari hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kasih seperti itulah yang harus kita nampakkan dalam seluruh bidang kehidupan kita. Itulah yang akan menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Selamat mengasihi mereka yang berkebutuhan khusus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik mengangkat kami menjadi sahabat-sahabat-Mu. Sehingga Engkau mau memberikan nyawa-Mu untuk menyediakan keampunan dosa dan keselamatan kekal bagi kami. Tuhan, ajari dan kuatkan kami dengan Roh-Mu, agar kami meneladani-Mu, mau menjadi sahabat bagi orang lain, terutama sahabat bagi mereka yang cacat, kaum lemah, bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang memiliki keterbatasan. Menjadi sahabat bagi mereka yang dipenjara, yang sakit, terutama juga kepada saudara-saudara kami yang terdampak secara ekonomi dan secara psikologis akibat COVID-19 ini. Agar kami menjadi saluran kasih-Mu kepada mereka. Tataplah juga penderitaan mereka ya Tuhan, agar mereka tetap kuat dalam iman menghadapi semua keadaan mereka. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah umat-Mu satu persatu, mulai dari anak balita, remaja, pemuda hingga lansia. Berkati pekerjaan dan sekolah kami. Jauhkan kami dari COVID-19 ini. Hiburkanlah Tuhan bila kami bersedih. Kuatkan kami bila kami lemah. Beri kami jalan keluar ketika kami menghadapi masalah. Dan topanglah kami ketika kami hendak jatuh. Ya Bapa yang Maha Baik, berkatilah bangsa kami, agar tetap kokoh dalam kesatuan dan persatuan di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beri hikmat-Mu kepada Presiden dan seluruh pemimpin kami, agar mereka mampu memimpin bangsa ini keluar dari dampak akibat pandemi ini dan mampu mempersatukan, terutama memberikan jaminan kebebasan bagi kami umat-Mu untuk beribadah kepada-Mu. Berilah kuasa-Mu juga kepada para hamba-hamba-Mu, agar hamba-hamba-Mu semakin berkomitmen dan berkuasa memberitakan Injil keselamatan-Mu, sehingga umat-Mu semakin dewasa di dalam iman, semakin dewasa juga dalam perbuatan baik. Berkatilah Huriam HKBP, agar tetap bersatu, tetap sejahtera, terutama Sinode Gudang yang akan diadakan. Berilah Tuhan, berilah kelancaran. Bagimulah kemuliaan ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Saudaraku, mari kita memberikan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku Ende nomor 710 ayat sada dohot ayat tulu. Di nama
jongjong mahita. Ulana denggang Tuhan sude, songon binana Tuhan, ingat urup biluhut nakae, gabi parhorong mahon, bahen mahu, parhitayanmu, pasu-pasu, maparmai. Ale Tuhanku, patupa maaf, main pasu-pasu, tudungan sude. Tatang yakom mapiliata. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nading kadohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa kuparhasya kami pilihanon pati bulhol karajaom mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehon mi, rudi pamataku, osadohot gogoki, rudi saluhut artaku, hupasahat itu, nasusatoku dong. Ali amanami na di banua gijang. Say pinarbadi amaguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songon panisa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangamon, saleleng nileleng na. Amin. Calohamu mapasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.